Halo, selamat pagi Sobat Traveler. Selamat berakhir pekan, happy weekend buat kalian semua dimanapun kalian berada. Baik, di pagi ini kita berada di kawasan Pelabuhan Benoa Bali, ataupun di Pelabuhan Maritim. Ini salah satu pelabuhan buat kapal pesiar yang besar yang berada di daerah Denpasar, Bali. Kita berada di Jalan Benoa, ataupun di sebelah kiri ini Jalan Tol Bali Mandara ya teman-teman. Jadi kita di sebelah kanan untuk jalur ke pelabuhan ataupun jalur masuk gerbang tol untuk kendaraan roda 2 ataupun motor. Jadi di depan di atas itu dan di sebelah kanan adalah gerbang tol Bali Mandara, dan ini adalah salah satu tol yang berada di Bali dan juga berada di atas laut ya teman-teman. Nah, kita di atas ini adalah jalan tol Bali Mandara yang menghubungkan antara Denpasar Bandara dan juga Denpasar Nusa Dua ataupun sebaliknya, dengan panjang kurang lebih sekitar 12 km dari pintu Denpasar menuju ke pintu gerbang tol Nusa Dua. Baik, kita sudah mendekati di gerbang tol gate menuju ke Pelabuhan Benoa Bali. Jadi kita disambut dengan gapura. Ini adalah Candi Bentar buat teman-teman yang pernah ke Pantai Kuta, Pantai Legian ataupun juga Pura Uluwatu dan juga Pura Tanah Lot, pasti akan menemukan ataupun bertemu dengan Candi Bentar. Dan ini adalah tol gate menuju ke Pelabuhan Benoa. Dengan wajah baru, gerbang ataupun tol gate di Pelabuhan Benoa ini cukup cantik, dan buat pengendara sepeda motor, kita masuk ataupun parkir membayar bisa dengan e-tol ataupun dengan cash ya, sebesar kurang lebih 2.000 kalau tidak salah. Jadi inilah wajah baru di Pelabuhan Benoa Bali. Kita akan disambut dengan ini salah satu patung yang menjadi ikon di Pelabuhan Benoa Bali, yaitu patung yang pertama ya di depan kita ini adalah patung Bebarong. Patung Bebarong yang tingginya ini sekitar 23 meter ya teman-teman, yang berada di sebelah utara dekat dengan tol gate ataupun pintu masuk ke Pelabuhan Benoa Bali ini. Jadi ketiga patung yang menjulang tinggi yang dibangun di area Pelabuhan Benoa ini menjadi ikon Bali Maritim Tourism Hub ya. Jadi pemerintah sendiri menargetkan wisatawan yang melalui kapal pesiar dan datang ke Pelabuhan Benoa ini berlibur ke Pulau Bali, sekitar wisatawan sebanyak 367.000 orang nanti sekitar tahun 2024. Semoga pariwisata Bali ini berkembang dan bergairah lagi, dimana kita tahu selama pandemi ini porak-poranda ataupun seperti mati suri ya wisata Bali ataupun pariwisata Bali. Jadi inilah patung pertama yang kita temui jika masuk ke Pelabuhan Benoa Bali ini. Jadi patung yang dibangun di BMTH Pelabuhan Benoa Bali ini masing-masing patung Bebarong yang ada di sebelah utara dan juga patung Caturmuka yang berada di tengah-tengah, dan jaraknya kurang lebih sekitar 100 meter dari patung Bebarong ini teman-teman. Dan juga yang ketiga yang jaraknya sekitar 100 meter dari patung yang kedua, yaitu patung pemutaran Mandaragiri yang tingginya sekitar 24 meter ya. Untuk patung Bebarong sendiri ini tingginya sekitar 23 meter ya teman-teman. Jadi ketiga patung tinggi ini dibangun sebagai ikon
di Pelabuhan Benoa Bali yang berada di area Denpasar Selatan, yang tengah dikembangkan menjadi Bali Maritime Tourism Hub. Ketiga patung tersebut akan menjadi ikon buat wisatawan yang berlibur ke Pulau Bali melalui Pelabuhan Benoa Bali. Dengan keberadaannya tiga patung ini, wisatawan kapal pesiar yang ditargetkan datang sebanyak 367.000 orang pada tahun 2024 mendatang ini akan semakin terkesan dengan kunjungannya ke Pulau Bali. Jadi di area Bali Maritime Tourism Hub di Pelabuhan Benoa ini, patung yang dipasang berjejer ini sangat cantik sekali ya teman-teman. Antara patung satu dan patung kedua dan patung ketiga jaraknya tidak terlalu jauh, kurang lebih sekitar 100 meteran. Nanti setelah ini kita lanjut ke patung yang kedua. Jadi inilah kawasan pelabuhan dengan wajah baru. Di sebelah kanan adalah taman-taman yang ditata sangat rapi ya. Jadi saya juga sedikit kebingungan nih dengan wajah baru penampilan di Pelabuhan Benoa, secara sudah lama tidak mengunjungi ataupun tidak ke Pelabuhan Benoa selama pandemi ataupun di masa COVID-19 ini. Baik, untuk yang kedua ini di sebelah kanan sudah nampak ya patung catur muka. Karena patung yang pertama adalah Bebarong, patung yang kedua adalah catur muka. Jadi kita berada di patung yang kedua, berada di tengah-tengah, yaitu patung catur muka. Ini patung yang paling tinggi di antara tiga patung, sekitar 26 meter. Mulai dari pondasi dan juga tatakan patung catur muka tersebut. Jadi patung ini, ketiga patung ini dibuat oleh arsitek ataupun diarsiteki oleh Bapak I. Wayan Wenten, 60 tahun, seniman patung asal Banjar Teges, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud Gianyar. Menurut beliau, patung ini, patung Bebarong, patung catur muka, dan patung pemutaran Mandaragiri tersebut dibangun dengan tema yang sesuai dengan keberadaan Pelabuhan Benoa yang dikembangkan sebagai kawasan wisata dan sekaligus pusat industri perikanan. Jadi menurut beliau, Bapak Wayan Wenten menyebutkan patung Bebarong yang dipasang di posisi paling utara didasarkan atas konsep apa yang ada di darat dan ada pula di laut. Dia mencontohkan beberapa jenis satwa seperti gajah yang ada di laut, juga ada gajah mina, demikian pula singa yang ada di laut, ada pula lionfish ataupun Bebarong. Sedangkan untuk patung catur muka, kata sumber yang saya dapatkan ataupun dari Bapak Wayan Wenten sendiri, menunjukkan ekspresi manusia yang marah, setengah marah, geram, dan juga tersenyum. Jadi filosofi tentang patung catur muka yaitu 4 wajah yang ekspresinya berbeda. Dan buat kalian yang pernah ke Kota Denpasar pasti akan menemukan patung catur muka adalah satu ikon yang ada di Kota Denpasar ya, yang dibangun di area Denpasar dan juga sangat tinggi sekali teman-teman. Dan untuk patung yang ketiga adalah ini patung pemutaran Mandaragiri ya, ditempatkan di paling selatan.
di antara patung pertama, patung kedua, dan ketiga jaraknya kurang lebih sekitar 100 meter. Jadi harapan dari patung pemutaran Mandaragiri ini yang ditempatkan di sisi selatan, berharap bagi semua orang ataupun wisatawan ataupun orang dari berbagai penjuru dunia akan merasa senang dan bahagia setelah berwisata dan menikmati keindahan, keunikan alam Bali. Jadi menurut Bapak Wayan Winten, penggarapan ketiga patung yang akan menjadi ikon Bali Maritim Tourism Hub ini yang berada di Pelabuhan Benoa sudah dilakukan sekitaran 6 bulan yang lalu. Dan patung ini ataupun ikon wajah baru yang ada di Pelabuhan Benoa ini baru saja buka ataupun diresmikan akhir tahun 2021, kurang lebih sekitar bulan Oktober ya teman-teman. Jadi di sebelah kanan ini ditata rapih menjadikan seperti taman ataupun taman buat wisatawan yang berlibur ataupun warga sekitar dan masyarakat yang akan mengunjungi area maritim Pelabuhan Benoa ini. Jadi nantinya buat para pengunjung ataupun turis asing yang berlibur melalui Pelabuhan Benoa ini merasa terkesan dengan keberadaannya ataupun tata ruang ataupun penyambutan dari ketiga patung yang berada di Pelabuhan Benoa Bali. Inilah wajah baru Pelabuhan Benoa Bali, di mana terdapat 3 patung yang sangat cantik, sangat besar, dan sangat-sangat ikonik banget buat wisata ataupun pariwisata Bali ini. Ada patung Bebarong, patung Mandaragiri, dan patung Caturmuka. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa selalu support dengan like, subscribe, dan di-share ke media sosial. Berbagi buat teman kalian yang mencari informasi destinasi wisata yang ada di Pulau Bali. Dan mohon maaf jika ada penyebutan nama dan juga tempat, baik itu yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Semoga berharap pariwisata Bali kembali bangkit seperti semula, di mana sudah 2 tahun ini terpuruk di masa-masa pandemi. Baik, tetap jaga protokol kesehatan, sayangi orang-orang tercinta di samping Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya.